Bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib rahimakumullah. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah, sampai malam ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan semua perintah Allah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sebaliknya, dosa kesalahan yang kita mohon ampunkan kepada Allah diampuni pula oleh Allah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan untuk kekasih Allah, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul ceramah kita malam ini melanjutkan pengajian kita bulan lalu. Di bulan lalu kita membahas ada 35 amal yang bisa menghapus dosa. Yang pertama, al-istighfar, minta ampun. Nah, pada malam ini kita ambil dari surat As-Saff ayat yang ke-10 sampai ayat 12 yang kita bacakan tadi. Terjemahannya begini: Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan pada suatu bisnis, perdagangan, perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adenin. Itulah keberuntungan yang besar. Bapak dan Ibu, kalau bicara tentang tafsir atau membahas suatu ayat, beberapa ayat, yang tidak boleh lupa adalah kalau ada asbabun nuzul ayat itu. Apa itu asbabun nuzul? Latar belakang ayat ini turun apa? Atau disebut juga dengan sababun nuzul. Tapi tidak semua, Pak Bu, ayat itu pakai sababun nuzul. Nah, apa gunanya kita bacakan, jelaskan sababun nuzul itu yang melatar belakangi ayat ini turun? Apa gunanya itu kita sampaikan? Tujuannya adalah bahwa ayat ini ada sejarahnya gitu. Biasanya Pak Bu, kalau ayat-ayat Al-Qur'an yang pakai sababun nuzul atau asbabun nuzul itu isi perintahnya sangat berat. Sebagai contoh, surat Al-Kafirun. Itu kan asbabun nuzulnya ada semacam bargaining, ada lobby dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, maka turun ayat itu. Nah, maka ayat ini juga ada asbabun nuzulnya. Sebagaimana hadis juga ada sebab hadis itu disampaikan oleh Nabi. Nah, kalau hadis namanya asbabul wurud. Kalau ayat Al-Quran asbabun nuzul.
Jadi ilmu agama ini sangat menarik dan luas untuk kita pelajari. Kami, mungkin bapak, ibu-ibu sudah berpuluh tahun belajar agama di sini, enggak ya? Kalau saya dengan Pak Haji Edi itu kalau enggak ada ustadz minta Haji Edi itu ceramah 7 tahun itu lebih. Ya Pak. Nah, banyak ilmu beliau nih. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebab ayat ini turun, baru turun ayat ini, ada sebabnya. Apa itu? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang dapat mereka kerjakan yang paling disukai oleh Allah. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Sahabat dulu itu suka bertanya. Yang ditanyakan itu apa? Apa ya Rasulullah amalan yang paling dicintai, paling disukai? Yang disukai saja itu sudah luar biasa, apalagi paling dicintai. Karena memang ada level-level amal itu. Ada amal yang disukai Allah, tapi ada pula paling disukai oleh Allah itu. Jadi sahabat itu bertanya begitu Pak, pertanyaannya gitu. Ini menunjukkan bahwa bagaimana sahabat itu antusias, rakus dengan amal, loba dengan amaliyah. Jadi yang ditanyakan itu, ya Rasulullah, apa amalan yang paling disukai oleh Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-10, 11, 12 dari surat As-Saff ini. Nah, jadi ini latar belakangnya Bapak dan Ibu. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada juga ayat tidak ada pertanyaan, turun saja. Nah, menarik Bapak dan Ibu. Lalu apa? Karena itu pertanyaan dari sahabat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu bisnis perdagangan yang perdagangan itu tidak rugi sedikit pun, bahkan beruntung. Dan keberuntungan itu apa? Tidak tanggung-tanggung, tunjikum min azabin alim, mampu menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Jadi di dalam ayat ini Bapak dan Ibu, Allah menjelaskan bahwa hidup kita ini bagaikan perdagangan. Kita berbisnis. Jadi hidup ini tidak sederhana, hidup ini sangat berharga. Jangan disia-siakan. Kita tahu Bapak, Ibu mungkin banyak pedagang di sini. Orang kalau berdagang itu, berbisnis itu pasti yang dicari itulah untung. Kita hidup juga Bapak dan Ibu di dunia ini yang sangat relatif. Yang kita cari apa? Beruntung. Yang rugi. Nah, Allah menunjukkan pada kita apa perdagangan yang paling menguntungkan, yang tidak ada ruginya. Kalau berdagang dunia kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Tapi kalau berdagang yang ditunjukkan oleh Allah ini, itu tidak ada ruginya. Dan untungnya itu jauh lebih besar daripada untung kita berbisnis di dunia ini. Lalu Allah jelaskan, ini namanya tafsir ayat dengan ayat. Apa itu kata Allah?
tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah. Nah, Bapak dan Ibu, jadi jelas bisnis perdagangan yang tidak akan merugi sedikit pun, yaitu beriman kepada Allah. Jadi pertama memang iman. Nah, ini yang disebut dengan dalam rukun iman, arkanul iman, beriman kepada Allah. Untuk beriman kepada Allah itu diawali dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di situ bukan diyakini saja, tapi apa kata Allah? Fa'lam itu artinya pelajari bahwa tidak ada Tuhan kecuali adalah Allah. Nah, maka beriman kepada Allah itu tidak bisa dapat begitu saja, tapi harus dipelajari gitu. Hari ini Bapak dan Ibu, kelemahan kita umat Islam mungkin ilmu tentang beriman kepada Allah. Nah, 13 tahun lamanya Nabi berada di Mekah itu yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat itu adalah tentang iman itu. Nah, ini pondasi. Nah, apa itu iman? Ma huwal iman? Al-iman itu tasdiqum bil qalbi. Hati pertama dulu membenarkan. Hati dulu yang pertama membenarkan bahwa Allah itu ada. Maka kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau untuk Allah itu yang akan kita pelajari adalah itu di dalam sifat 20 itu. Mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, wahdaniyah, qiyamu bi nafsi, sampai seterusnya. Ya. Jadi iman itu apa? Dibenarkan oleh hati. Apa yang akan dibenarkan oleh hati? Allah itu wujud. Allah itu ada. Adanya Allah itu tidak harus dilihat oleh mata kepala. Orang yang baru percaya beriman kepada Allah harus dilihat dulu itu orang komunis, orang PKI, orang ateis. Makanya orang komunis, PKI itu, ateis itu dia tidak beriman. Kenapa? Karena yang harus dipercaya itu kalau dilihat, dirasakan, diraba. Tapi bagi kita Bapak dan Ibu, Allah tidak harus kita lihat. Tapi apa? Kita beriman bahwa Allah itu zatnya wujud, ada. Apa bukti Allah itu ada? Tidak usah jauh-jauh Pak Bu. Fisik kita ini, diri kita ini adalah bukti bahwa Allah itu ada. Dan Allah berbicara dalam Al-Quran, huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakanmu, wallazina min qablukum, dan Allah menciptakan orang sebelum kamu. Jadi Allah itu wujud. Kemudian apa lagi? Qidam, Allah itu terdahulu. Apa maksudnya? Sebelum alam ini ada, Allah sudah ada. Kalau kita Pak Bu, kita ada dari tidak ada. Ya. Kapan kita ada? Waktu kita mulai lahir, baru kita ada. Sehingga keberadaan kita ini sampai sekarang ada yang 50 tahun, ada 60, ada 70. Lalu apa? Berakhir nanti kepada ketidakadaan, tidak ada lagi, mati. Lalu apa? Hidup lagi.
Kalau Allah enggak, wujud, kidam, kemudian apa lagi? Baqo. Apa itu baqo? Allah itu kekal. Kalau kita enggak, fana. Bukti kita fana bahwa dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada, kemudian ada lagi. Kalau Allah enggak, ada, tidak ada yang mendahuluinya. Ada, tidak ada yang menciptakannya. Itu banyak Bapak. Jadi itu yang disebut dengan ya iman itu. Jangan sampai ragu dalam hati kita ini. Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan. Kemudian tidak cukup hanya diimani saja, diyakini, lalu apa? Diikrarkan dengan lidah. Itulah gunanya kita bersyahadat, syahadatain namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan kita mulai bersyahadat? Kapan kita mulai bersyahadat? Ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Laikah kalian mengakui aku ini Tuhanmu? Maka dijawab oleh kita masing-masing, bala syahidna, benar ya Allah, kami saksikan. Lahir kita ke dunia ini, lalu diazankan dan dikomatkan. Lafaz azan dan qomat tetap juga syahadat tadi. Kemudian mati kita meninggalkan dunia ini, juga nanti kita disyahadatkan. Begini mulianya manusia itu Bapak. Oleh karena itu manusia jangan dihinakan. Manusia jangan menghinakan dirinya. Kenapa? Karena Allah memuliakan ciptaannya. Maka orang-orang kafir 30 tahun, 40 tahun kafir, lalu masuk Islam, dia wajib masuk ke dalam Islam dengan pintu gerbang syahadat tadi. Maka disyahadatkan dia. Tapi kenapa Pak Bu? Di dalam sholat kita tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu membuktikan bahwa syahadat itu harus dipertahankan, harus selalu dimurnikan. Nah boleh jadi mungkin dari subuh ke zuhur mungkin iman kita mengalami kekurangan, maka di sholat zuhur 2 kali kita bersyahadat, di sholat subuh 1 kali kita bersyahadat, sholat maghrib 2 kali kita bersyahadat, isya juga 2 kali, sehingga 5 kali dalam sehari semalam kita mengulang-ulang syahadat kita itu. Maka itu sebab apa Bu? Di dalam hadis katakan, orang kalau sudah benar saja sholatnya 5 waktu itu, insya Allah dia udah bakal masuk surga itu. Kenapa? Karena sholat itu salah satu intinya adalah syahadatan. Kemudian yang ketiga, iman itu apa? Yaitu wa af'alul bil arkan. Hati membenarkan Allah sebagai Tuhannya, lidah berikrar, kemudian dilaksanakan oleh anggota tubuh kita ini. Maka anggota tubuh kita inilah yang beramal. Luar dalamnya hati, jantung, kemudian akal, anggota tubuh kita ini. Itulah yang kita gerakkan Pak Bu, kita pakai ketika kita beribadah. Ada ibadah itu kadang-kadang seluruhnya bergerak. Itulah sholat. Nah, sholat itu kan rukunnya 3. Ada qauli, fi'li, qalbi.
Rukun qauli, solat membaca. Jadi tidak bisa solat diam-diam saja. Harus bergerak bibir, didengar oleh telinga kita. Kalau maghrib, isya, subuh, imam harus bersuara. Fi'li, apa itu fi'li? Bergerak seluruh anggota tubuh kita ini. Sedangkan qalbi, itulah ya niat kita. Itu yang iman tuh Pak Bu. Iman itu 3 komponennya: hati, lidah, anggota tubuh. Kurang 1 dari yang 3 itu tidak dikatakan orang itu beriman. Ada orang kalau masalah keyakinan, wah jangan ditanya. Ada orang kalau masalah syahadat, zikir, jangan ditanya. Tapi kadang-kadang dia tidak sholat, tidak puasa. Nah, maka ini tidak dikatakan sebagai seorang mukmin. Jadi kata Allah, kalau kamu ingin selamat dari azab Allah yang sangat pedih itu, maka apa? Iman itu. Iman. Bukan harta yang bisa menyelamatkan, bukan pangkat jabatan yang bisa menyelamatkan, bukan anak cucu yang bisa menyelamatkan kita, tapi apa? Iman. Maka iman itu sangat mahal, Pak. Di mana mahalnya iman? Karena tidak semua orang dikasih oleh Allah iman. Orang yang hidup di zaman nabi-nabi saja ada yang tidak beriman. Maka kita bersyukur tidak bertemu dengan Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang iman itu, tapi kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Ada orang hidup di zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh itu 900 tahun hidup bersama Nabi, tapi tidak beriman, Pak. Ada orang sekian puluh tahun hidup bersama Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman, Abu Jahal, Abu Lahab. Maka menurut ulama kita, Pak, seburuk-buruk orang adalah orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman. Tuh. Makanya jangan heran kalau Abu Jahal itu di dunia saja sudah dihinakan oleh Allah. Bapak Ibu yang haji umrah kan itu terbayang itu. Bagaimana dihinakannya Abu Jahal itu, sampai rumahnya saja sekarang jadi apa, Bu? Jadi WC kan itu ya. Nah, jadi toilet gitu. Nah, pernah Ibu pergi ke situ itu? Hah? Itu kan berhadapan dengan rumah Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad itu. Saya pernah sekali itu. Jadi itu di dunia itu berdihinakan. Jadi Bapak dan Ibu, iman adalah karunia dari Allah. Kita bersyukur kita dapat iman ini tidak seberat orang-orang dulu mendapatkan imannya. Orang-orang dulu bertarung dengan nyawa mendapatkan iman itu. Itulah sahabat kita as-sabiqunal awalun itu. Ya. Karena tidak mungkin lagi menyelamatkan iman, karena iman terancam di kota Mekah, lalu apa? Hijrah kata Allah itu. Pindah ke kota Madinah. Berjalan, kalau kini ialah naik mobil 6 jam gitu. Tapi kalau dulu ada jalan kaki, ada naik onta, naik kuda. Begitu menyelamatkan iman gitu. Jadi Bapak dan Ibu, jadi Allah menegaskan pada kita, kalau ingin selamat kamu dari azab Allah, ya pertama yang harus miliki adalah iman. Nah, orangnya disebut dengan mukmin.
Nah, ketika seseorang sudah mukmin, ada konsekuensi, ada kewajibannya, ada sifat-sifat yang harus disandang oleh seorang mukmin itu. Nah, buka saja surat Al-Mu'minun umpamanya, qad aflahal mu'minun itu ada sekitar 8 sifat-sifat seorang mukmin. Di awal surah Al-Baqarah saja sudah ada. Orang beriman itu seperti apa? Di dalam surat Al-Imran ada sifat-sifat orang beriman. Dalam surat Al-Anfal ada sifat orang beriman. Kalau disimpulkan Pak Bu, wah ternyata menjadi seorang beriman itu tidak sederhana. Kesimpulannya apa? Bahwa orang beriman itu lahir beriman, batin beriman. Nah, salah satu saja orang beriman itu apa? Nah, kalau perempuan tutup aurat, tidak sekedar menutup. Kalau masih nampak lekuk-lekuk badannya, itu lalu menutup aurat namanya. Tidak boleh transparan. Begitu yang sempurna itu, menutup aurat. Kita ambil salah satu contoh lah Bapak Ibu, orang beriman itu. Dalam surat Al-Anfal, kata Allah, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila zukira, disebut nama Allah, maka apa? Gemetar hatinya, bergetar hatinya. Hari ini orang baca Allah, Allah, Allah ya. Tapi lidahnya baca Allah, tapi hati tidak bergetar. Tapi orang beriman itu disebut nama Allah, Allah, bergetar hati. Kapan itu hati bisa bergetar? Ketika Allah itu disebut. Nah, itu tadi Pak Bu, kalau kita pelajari secara mendalam apa makna Allah itu, maka Allah itu akan kita pelajari adalah zatnya, kemudian sifatnya dan perbuatannya. Itu kita pelajari. Maka orang-orang dulu itu kalau sudah mendengar nama Allah disebut langsung menggigil. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana hakikat Allah itu. Sekarang orang kan malas belajar agama nih Pak Bu. Jujur kita katakan itu di mana-mana Pak Bu itu kita lihat animo orang Islam untuk belajar agama ini masih kurang. Buktinya habis sholat maghrib banyak ada masjid itu sampai 3 saf itu. Tapi ketika wirid 5 orang jemaahnya Pak Bu. Saya yakin itu tidak musafir semuanya. Ada mungkin pulang ke rumah, duduk rumah main HP santai. Apa salahnya duduk sebentar di masjid ya mendengarkan pengajian gitu. Sehingga umat Islam ini dangkal pengetahuan terhadap agamanya. Jadi kalau ingin bergetar hati ketika nama Allah disebut, nah, maka dipelajari itu. Maka itulah ada pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang tauhid. Ya, dulu orang berlama-lama membahas tentang tauhid itu, akidah itu. Jadi innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah zadathum imana, bertambah iman. Boleh Bapak Muda, dari 4:30 sampai jam 5 tiap masjid di Padang Panjang ini memutar kaset ngaji itu. Dulu waktu Menteri Agama Yakut itu pernah dilarangnya Pak. Putar saja kaset mengaji itu 5 menit. Orang se-Indonesia kan. Ini menteri apa ini katanya?
Ya, heboh orang, marah-marah orang Pak Ji. Tapi apa? Ketika pengajian itu diputar, orang banyak tidak tahu. Yang bekerja atau bekerja. Kenapa kok begitu Pak Bu? Itu salah satu karena tidak paham dengan apa yang dibacakan tadi. Orang dulu tidak Pak, sahabat-sahabat dulu tidak. Umar bin Khattab hanya satu ayat yang dibacakan oleh adik iparnya. Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini memberatkanmu. Bergetar itu tubuh Umar bin Khattab itu, dan Umar menjadi seorang muslim. Bapak Ibu, makanya mungkin ya saran juga itu kepada pengurus masjid Indah itu. Ada dulu kaset kalau mengaji 1/4 jam atau setengah jam itu ada terjemahnya, ada ayat baca terjemahnya. Mungkin lebih bagus seperti itu. Sehingga orang yang sedang lagi di rumah, sedang lagi di luar mendengar ini ayatnya, ini terjemahannya, maka dia paham juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu ciri-ciri orang beriman tadi. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang beriman itu pasrah kepada Allah. Nah, tawakal itu artinya setelah kita berusaha dengan maksimal, lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jadi pertama kata Allah, tu'minuna billah. Yang kedua, wa rasulih, beriman kepada Rasul. Rasul. Itu makanya kita di dalam surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Beriman kepada Allah, kemudian turunannya beriman kepada Rasul. Apa maksudnya beriman kepada Rasul? Bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Apa tugas daripada Rasul? Menyampaikan firman-firman Allah. Nah, maka Pak Bu, di dalam sejarah manusia ini, maka kalau Nabi dan Rasul 25, kalau Nabi itu ribuan banyaknya. Nah, setiap Nabi dan Rasul itu berbeda pula corak ajarannya, tapi tauhidnya, akidah sama. Nah, maka kepada Nabi Daud diturunkan kitab Zabur, sampai kepada Nabi Muhammad ya Al-Quran. Beriman kepada Rasul. Apa sebenarnya Pak Bu fungsi daripada Rasul itu? Kalau tidak beriman kepada Rasul gimana? So ada aliran ini muncul Pak Bu di zaman apa? Di zaman sahabat dan tabi'in sudah mulai paham-paham ini. Namanya paham ingkar sunnah namanya. Apa itu ingkar sunnah? Orang yang hanya mau mengamalkan Al-Quran tetapi yang hadis itu mereka tidak amalkan. Itu namanya ingkar sunnah. Nah, pertanyaannya, bisa tidak kita ini mengamalkan Al-Quran itu tanpa beriman kepada Rasul? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Al-Quran itu kadang-kadang sifatnya hanya umum saja. Contoh, kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat. Gimana cara salat itu? Tidak ada dalam Al-Quran Pak Bu. Dalam Al-Quran ini perintah salat, kemudian waktu salat. Tapi kenapa kita salat seperti ini? Ada berdiri, ruku, sujud dan duduknya itu dari Nabi. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi menurut ulama kita, orang kalau tidak mengamalkan sunnah, tidak percaya pada Nabi,
itu orang itu tidak beriman, kafir. Kenapa? Karena rukun iman itu 6. Kurang 1 dari yang 6 itu batal imannya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh setiap umat Islam, terutama anak-anak remaja sekarang. Beriman kepada Rasul. Lalu ada buku namanya Hajatun Nas ila Rasul. Hajat, kebutuhan manusia kepada Rasul itu apa? Rasul itulah yang memperkenalkan kepada kita Tuhan yang kita sembah ini. Rasul, Pak. Kalau tidak ada Nabi dan Rasul, kita tidak tahu siapa yang akan kita sembah. Akibatnya, Bu, 500 tahun lamanya terputus wahyu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, maka muncullah nanti ideologi agama-agama yang sesat itu. Kenapa? Karena orang-orang hidup ketika itu tidak mendapatkan petunjuk. Rasul terputus. Lalu nanti baru ya datang Nabi yang terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Waktu zakah, tunaikan zakat. Gimana zakat? Tidak ada dalam Al-Quran itu. Berapa nisabnya, berapa haulnya, apa zakat yang akan kita keluarkan, itu di dalam hadis. Maka kita beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul. Itulah makanya syahadatain itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak dan Ibu. Jadi 2 ini, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Baru setelah itu beriman kepada malaikat. Ya. Beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Tapi dalam ayat ini 2 disebutkan oleh Allah. Karena ini kunci, itu kunci. Jadi kata Allah, kalau kamu ingin selamat dari azab Allah, maka apa? Berimanlah kepada Allah, beriman kepada Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu watujahiduna fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Setelah beriman ada kewajiban apa itu? Jihad. Masjid kita ini bernama Masjid Jihad. Dan tanggung ya para pendahulu kita ini memberi nama masjid ini Masjid Jihad. Apa itu jihad? Di sini kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillah. Jihad itu harus di jalan Allah. Jangan berjihad di jalan partai, jangan berjihad di jalan lain-lainnya itu. Tapi jihad itu harus fi sabilillah. Partai, ormas dan lain-lainnya itu adalah sebagai alat dalam berjihad. Ada orang kan, Bu, mati-matian di partai, mati-matian di ormas. Tapi kalau untuk Allah, dia tenang-tenang saja. Padahal apa? Jihad itu di jalan Allah. Jadikan partai itu sebagai alat untuk dakwah. Makanya dulu almarhum M. Nasir, ya, tokoh nasional, seorang ulama, pendidik, dulu dia berjuang, berjihad dulu dengan partai. Ada partai namanya Masumi. Ya, Bu, ya. Mana Bu Masumi? Pak Masumi. Lalu apa? Dibubarkan oleh Soekarno Masumi tadi. Lalu apa? M. Nasir enggak kehilangan akal. Berdakwah itu bukan hanya di partai saja. Lalu apa? Didirikan oleh M. Nasir sebuah ormas namanya Dewan Dakwah. Kata Pak Nasir, dulu kita berdakwah melalui partai, sekarang kita dulu kita berdakwah melalui politik, sekarang kita berpolitik melalui dakwah. Sama-sama saja. Nah, maka di seluruh Indonesia ini ada namanya Dewan Dakwah Islamiyah. Pak Nasir dengan kawan-kawannya mendirikannya dulu. Jadi watujahiduna fi sabilillah. Tugas kita, Pak Bu, fungsi kita berjihad di jalan Allah. Itu harus ya, jihad. Inilah jalan yang sangat diridhoi oleh Allah. Ini jalan yang disukai oleh Allah, amalan yang disukai oleh Allah. Pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasul,
kemudian yang kedua berjuang, berjihad di jalan Allah. Jihad. Jadi jangan alergi dengan kata-kata jihad. Kadang ada umat Islam ini kalau mendengar kata jihad itu ini teroris ya, ini takut. Jihad itu bukan teroris. Ya. Apa kata Allah? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan apa? Harta dulu. Yang kedua, wa anfusikum, dan dengan dirimu sendiri. Ini perang. Ini perang. Ayat tentang perang nih. Bapak Ibu, Nabi kita 12 kali memimpin perang. Disebut dengan Ghazawat. Ada Nabi tidak ikut perang, namanya Sariyah namanya itu. Maka Islam ini dulu Bapak Ibu harus berperang Nabi. Ada perang yang pertama, perang Badar, perang Tabuk, perang apa lagi? Perang Jamal, perang Hunain, ya, itu perang-perang. Tapi perlu diingat bahwa Nabi tidak pernah mendahului untuk berperang. Tapi perang itu adalah atas permintaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Jadi berjuanglah kamu, kata Allah, dengan hartamu dan jiwa kamu. Lalu apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu. Ini ujungnya sesuai dengan judul kita tadi. Bahwa amalan yang kedua yang bisa menghapus dosa apa? Yaitu nih, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad di jalan Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa. Mata, telinga, kaki, tangan, mulut, hati, itu semuanya pernah berbuat dosa. Maka salah satu untuk menghapus dosa itu beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Ada harta, keluarkan harta untuk jihad. Kalau tidak ada harta, dengan diri. Inilah ya amalan yang kedua yang akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau dosa sudah diampuni, maka apa? Masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyiban, dan ditempatkan di tempat yang paling terbaik di dalam surga. Dalam surga itu sudah senang, tapi ada pula tempat yang paling terbaik. Itu namanya masakin thayyibah namanya. Bagi siapa itu? Iman pada Allah, iman pada Rasul, dan berjuang dengan harta dan diri kita. Zalikal fawzul azim. Itulah merupakan keberuntungan yang sangat agung, kata Allah. Demikian saja. Mohon maaf apabila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.